Shalom, perkenalkan nama saya Rayu Sagala dengan NPM 1901 100010 dari Program Studi Pendidikan Geologi Semester 5 Universitas AKBP Nomensen Pematang Siantar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia, yang mana judul praktikumnya adalah Sistem Pernapasan. Pernapasan merupakan proses memasukkan atau menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Yang dimana proses pernapasan meliputi dua proses, yaitu yang pertama, menarik napas yang merupakan inspirasi dan mengeluarkan napas yang merupakan ekspirasi. Volume udara atau kapasitas udara, besarnya volume udara tersebut berbeda-beda, yaitu tergantung pada ukuran paru-paru, kemampuannya bernapas, dan pada kondisi kesehatan seseorang. Tujuan dari praktikum hari ini yaitu untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru, yang dimana memiliki alat dan bahan. Yang pertama, ada galon berukuran 5 liter. Yang kedua ada selotip. Yang ketiga ada spidol. Yang keempat ada selang. Dan yang kelima ada baskom. Dan yang keenam ada air. Dan yang selanjutnya, bagaimana sih langkah kerja praktikum kita kali ini? Oke, mari kita lakukan. Langkah pertama, tempelkan isolasi yang sudah diberi penanda pada sisi botol. Yang kedua, masukkan air 200 ml ke dalam galon. Masukkan air secangkir demi secangkir. Lalu gunakan spidol untuk memberi garis menunjukkan ketinggian air. Selanjutnya, masukkan air sampai mencapai batas 4 liter. Langkah kedua, isi air ke dalam baskom sampai setengah baskom. Dan langkah ketiga, masukkan selang hingga pada batas pertengahan galon, kemudian letakkan galon dalam keadaan terbalik ke dalam baskom. Langkah keempat, ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Setelah langkah keempat, lanjut langkah 5, yaitu gunakan skala pada galon untuk menentukan jumlah ruang yang terpakai untuk napas saat dihembuskan dalam galon. Langkah 6, tuliskan hasil akhir ke dalam tabel. Dan langkah ke-7, kosongkan galon dan ulangi percobaan tersebut menurut langkah 2 sampai 5. Dan pada percobaan ini kita lakukan dengan lari selama 2 menit. Setelah melakukan aktivitas dengan lari, lalu hembuskan napas ke dalam galon dengan melalui selang, dan kita lihat hasilnya kemudian dicatat kembali ke dalam tabel. Jadi, ini dia hasil tabel pengamatan berdasarkan praktikum yang telah dilakukan. Di sini ada kolom nama Rahayu dengan tinggi badan 150 cm dan berat badannya 45 kg, dan ada kapasitas paru-paru di saat sebelum lari yaitu 2100 ml, dan sesaat sudah lari yaitu terdapat 2500 ml kapasitas paru-paru. Untuk pembahasan praktikum tadi, yaitu melakukan 2 percobaan. Percobaan pertama, tidak melakukan kegiatan yang menghasilkan kapasitas paru-paru 2100 ml. Dan percobaan yang kedua, melakukan kegiatan atau lari yang menghasilkan kapasitas paru-paru 2500 ml. Mengapa perbedaan tersebut terjadi? Yaitu diakibatkan beberapa faktor. Yang faktor pertama, faktor usia, tinggi badan, berat badan, aktivitas, dan jenis kelamin. Dan satu lagi, penyebabnya apabila seseorang mengalami peningkatan berat badan, maka dapat mempengaruhi sistem kerja pernapasan pada seseorang. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk hasil dari pembahasan praktikum sistem pernapasan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.